Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua sehat ya. Kali ini Mimin review film The Equalizer 3. Menurut Mimin film kali ini sangat-sangat menarik. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Selamat menonton. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seseorang bos mafia dan anaknya. Diperlihatkan juga kota kecil yaitu kota Sisilia, Italia. Bos mafia baru saja pulang karena mendapatkan telepon dari salah satu bawahannya, dan si bos menyuruh anaknya untuk menunggunya di dalam mobil, dan bos mafia menghampiri salah satu bawahannya yang nampak ketakutan keayak abis melihat sesuatu. Ketika bos mafia masuk, wajar saja bawahannya nampak ketakutan, karena bagaimana tidak, ketika si bos melihat bawahannya pada tewas dengan sangat mengenaskan dan tidak manusiawi. Si bos pun mulai mengecek satu persatu anak buahnya yang telah tewas. Dan ya, tidak lain dan tidak bukan, pelakunya adalah jagoan kita yaitu Robert Mikel. Tentu dia saja yang bisa melakukannya. Robert Mikel sengaja membiarkan dirinya tertangkap dan ia sengaja juga tidak membunuh sebagian anak buahnya agar ia bisa langsung ketemu sama bos mafia. Terlihat Robert menatap si bos mafia dengan tatapan yang sangat-sangat tajam. Kembali ke bos mafia, ia bertanya kepada Robert apa tujuan dan maksudnya melakukan semua ini. Robert menjawab ia hanya ingin mengambil sesuatu yang telah si bos mafia curi yang bukan milik si bos. Apabila tidak dikembalikan, saya akan membunuh kalian semua yang ada di sini. Mungkin ucapan Robert seperti lelucon sehingga membuat bos mafia dan anak buahnya tertawa. Robert memberikan waktu 10 detik kepada bos mafia dan anak buahnya. Terlihat bos mafia tidak ada kemauan untuk mengembalikan apa yang diinginkan Robert, dan Robert pun langsung menghabisi bos mafia beserta anak buahnya. Dengan sangat mudah Robert menghabisi bos mafia beserta anak buahnya. Disitulah Robert berkata, andai dari tadi kalian memberikan apa yang saya mau, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Ucap Robert dengan gagah dan berani. Setelah kejadian itu Robert mendapatkan apa yang diinginkannya, dan ia langsung bergegas kabur. Setibanya di luar, Robert bertemu dengan anak dari si bos mafia. Robert merasa dia masih bocil dan Robert pun mengabaikan si bocil tersebut. Tidak diduga-duga si bocil malah menembak Robert dari belakang. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, Robert tetap bersikeras untuk pulang mengendarai mobilnya, sehingga tanpa sengaja ia pingsan tepat di pinggiran jalan, dan ditemukan oleh seorang petugas polisi yang sedang berpatroli, di mana polisi itu langsung membawanya ke desa untuk mengobatinya kepada dokter setempat. Ketika Robert siuman, ia ingin sempat pergi, tapi dokter melarangnya, karena lukanya masih basah, di mana dokter bertanya kepada Robert, apakah dokter menyelamatkan orang yang tepat? Apakah dokter menyelamatkan orang baik atau jahat? Robert pun langsung menjawab bahkan dirinya tidak tahu ia orang baik atau orang jahat. Allora io le chiedo, ha salvato un uomo buono o uno cattivo? Non lo so. 2 hari berlalu luka Robert sedikit demi sedikit mulai pulih, tetapi belum sepenuhnya pulih, bahkan harus menggunakan tongkat untuk berjalan, dan dokter yang baik ini pun menyuruh Robert berjalan-jalan keluar menikmati keindahan kota Sisilia, untuk supaya Robert bisa menghirup udara segar. Setelah lelah berjalan, Robert pun memutuskan untuk memasuki sebuah restoran. Ia memesan secangkir teh yang merupakan minuman favoritnya. Sekaligus minuman terapi yang mampu menghilangkan stres. Di momen ini Robert kembali memperlihatkan kebiasaan lamanya, di mana saat ia sebelum meminum teh tersebut, Robert selalu mengeluarkan tisu dari kantongnya, untuk dijadikan alas sendok dan minumannya dengan peletakan yang simetris dan sangat presisi, menggambarkan bahwa Robert tipikal orang yang sangat rapi dan terencana, ya mungkin sebagian orang cukup aneh. Sambil menikmati teh celupnya,
Robert melihat kesibukan orang-orang yang menjalani aktivitas mereka yang penuh kedamaian, hingga tak berapa lama Robert dihampiri polisi setempat. Ia bernama Gio, yang tak lain ia adalah orang yang menyelamatkan Robert sewaktu ditemukan pingsan di pinggir jalan beberapa hari lalu. Gio sangat yakin bahwa Robert terlibat dalam satu masalah, sehingga ia mencoba menjelaskan secara halus bahwa kota Malpini adalah kota yang penuh kedamaian berisikan orang-orang baik. Yang secara tidak langsung Gio ingin menyampaikan apabila luka Robert sudah sembuh sebaiknya segera pergi agar warga kota tidak terlibat masalah yang dibawa Robert itu. Ciao Roberto. Ciao, Gabi. Setibanya di rumah, Robert menelpon seorang agen CIA dari divisi finansial bernama Emma, untuk melaporkan bahwa ada suatu mencurigakan di tempat si bos mafia yang sudah Robert bunuh. Robert sebenarnya hanya berniat untuk mengambil sesuatu yang telah si bos mafia curi. Tetapi Robert enggak sengaja menemukan hal-hal janggal di tempat itu, sehingga Emma dan timnya diminta untuk pergi ke sana dan langsung lakukan pemeriksaan. Sambil menunggu lukanya pulih total, Robert pun kembali berjalan-jalan keluar sembari menikmati keindahan dan kedamaian di kota kecil ini. Namun kisah kedamaian tentang kota tersebut yang selalu Robert kagumi seketika sirna, dikala Robert menyaksikan segerombolan anak muda yang dipimpin oleh Marco, yang kebetulan sedang menghajar tukang ikan, gara-gara telat bayar uang iuran jatah preman. Andai saja Marco dan anak buahnya tahu siapa Robert, mungkin Marco tidak melakukan hal itu di sekitar Robert. Sementara itu, di scene lain terlihat pria yang bernama Vincent, seorang mafia yang bengis dan kejam, yang juga merupakan saudara laki-lakinya Marco. Vincent saat ini terlihat sedang mengambil alih kekuasaan di kota kecil tersebut, di mana semua itu tak lepas dari rencananya dan ingin merubah kota kecil ini lahan bisnis seperti hotel, kasino, bar dan tempat-tempat hiburan malam, yaitu tujuannya untuk mengambil keuntungannya sendiri. Dengan cara memaksa warga lokal untuk menjual tanah termasuk rumah tempat tinggal mereka, ketika ada yang menolak, bisa dipastikan Vincent tidak akan segan-segan melakukan tindakan anarkis, dengan cara kekerasan bahkan menghabisi nyawa mereka. Scene berpindah ke kediaman seorang bos mafia tua yang sudah Robert bunuh. Emma dan timnya menemukan sesuatu yang tak terduga, yakni beberapa narkoba berjenis pil. Berikut beberapa orang yang tewas mengenaskan dan hanya ditemukan satu sidik jari saja di TKP ini, sehingga mereka semua termasuk Emma penasaran dengan siapa orang yang sudah melakukan semua ini. That money in there, is that connected? No, that's something else. Di waktu yang bersamaan, Robert merasa bahwa dirinya sudah sembuh total. Ia pun siap untuk meninggalkan kota kecil ini, di mana sebelum pergi Robert sempat bertanya kepada si dokter yang menolongnya, kenapa dokter tidak melaporkannya ke polisi, atau membawa Robert langsung ke rumah sakit dan kenapa juga dokter tidak curiga kepada Robert yang mungkin saja orang yang jahat. Si dokter menjawab bahwa ketika Robert ditanya orang baik atau orang jahat, Robert menjawab tidak tahu. Hanya orang baiklah yang akan menjawab seperti itu. Sehingga dokter yakin bahwa Robert adalah orang baik yang layak diselamatkan dan ketika kita bisa dan mampu menolong orang lain kenapa tidak. Namun baru saja Robert melangkahkan kakinya meninggalkan halaman rumah sang dokter, Robert tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan kepanikan semua orang, di mana sebagian warga beramai-ramai membantu memadamkan api yang sedang melahap toko ikan milik si pedagang. Namun yang paling menyedihkan adalah, bukan soal toko ikannya yang hangus, tetapi ada anak dan istrinya yang masih berada di dalam toko, sehingga wajar sekali jika si penjual ikan sangat histeris melihat tokonya habis dilahap api. Di tengah semua orang terfokus pada kebakaran, ternyata hanya Robertlah satu-satunya orang yang mampu mengetahui penyebab kejadian kebakaran tersebut, di mana Robert melihat Marco dan anak buahnya di belakang sana tertawa-tawa menyaksikan kejadian itu. Dan Robert pun bisa langsung menebak bahwa mereka penyebabnya.
Faktanya memang benar merekalah dalang dibalik tragedi kebakaran tersebut, di mana hal itu Marco lakukan sesuai perintah dari kakaknya yaitu Vincent, yang memang dengan sengaja meneror semua warga agar tidak betah tinggal di kota kecil itu, sehingga ketika semua orang pindah, maka Vincent dapat segera menguasai kota dan menjadikannya sebagai tempat wisata, sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Kejadian tersebut pun membuat Robert enggan untuk meninggalkan kota kecil ini, warga kota yang selama ini sudah Robert anggap sebagai keluarganya sendiri, satu-satunya alasan mengapa Robert membatalkan kepergiannya itu. Dalam keadaan dilema dihadapkan situasi yang sangat menyulitkan Robert memasuki gereja untuk berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan apakah ia harus pergi atau sebaliknya tetap bertahan demi keselamatan orang-orang yang tertindas. Sampai akhirnya Robert memutuskan untuk tetap tinggal, menginap di sebuah hotel selama beberapa hari ke depan mencoba melihat apakah situasinya akan kondusif atau malah semakin memburuk. Sementara itu di kantor polisi, Gio terlihat sedang memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian kebakaran di toko ikan, di mana dia melihat para pelaku turun dari mobil berwarna hitam namun sangat disayangkan plat nomor mobil tidak diketahui, sehingga Gio menghubungi rekannya untuk memeriksa siapa pemilik dari mobil tersebut. Malam hari Robert kembali mendatangi restoran yang pernah ia kunjungi sebelumnya yaitu milik seorang wanita yang bernama Aminah. Di mana saat Robert duduk menikmati teh, Aminah ternyata memperhatikan kebiasaan Robert yang selalu meletakkan sendok beralaskan tisu. Penasaran dengan sosok Robert yang selama ini berbaur dengan warga sekitar membuat Aminah penasaran dan mulai melakukan percakapan dengan mengobrol bahkan mengajak Robert jalan-jalan sekaligus menunjukkan makanan khas kota kecil ini. Seiring berjalannya waktu keberadaan Robert di sana pun semakin dikenal dan diterima baik oleh semua warga. Hal itu terbukti di mana Robert mendapatkan hadiah dari seorang ibu-ibu, yang tentunya perlakuan itu membuat Robert merasa nyaman dan yakin bahwa kota ini tempat yang tepat buatnya untuk menghabiskan masa tua dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik dan peduli. I see you as one of us now. Di suatu pagi, ketika sedang ngeteh dan duduk di bangku yang sama, ada Emma yang ternyata berhasil melacak keberadaan Robert berdasarkan dari nomor telepon yang waktu itu Robert gunakan, alih-alih bermaksud memoto Robert secara diam-diam. Justru Robert menyadarinya lebih dulu yang bahkan jika Emma ingin foto jelas dan bagus Robert dengan senang hati akan menghadap dan tersenyum ke arahnya. Emma yang penasaran pun bertanya tentang Robert yang bekerja untuk siapa, kenapa sidik jarinya tidak bisa dilacak, dan kenapa identitasnya tidak ada dalam data Densus penduduk, dan bagaimana dia seorang diri membantai segerombolan mafia di tempat waktu itu. Robert dengan santai menjawab bahwa dirinya datang ke Sisilia hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh si bos mafia, namun ketika berada di sana dia tak sengaja menemukan hal-hal mencurigakan yaitu narkoba yang sudah Emma dan timnya sita selebihnya Robert tidak mau tahu dan tidak akan ikut campur karena itu sudah bukan tugasnya lagi. Di sisi lain terlihat Gio menjemput anaknya di sekolah dan ibu guru mengatakan jika putrinya dijemput oleh segerombolan orang berbadan besar dan seram sehingga Gio buru-buru pulang ke rumah. Setibanya di rumah alangkah terkejutnya Gio saat melihat istrinya baru selesai diperkosa dan putrinya diancam akan dibunuh. Yang semua ini adalah perbuatan si Marco yang tidak ingin aksi kejahatannya terungkap. Basta! Ti prego! Lo sai che non conviene fare... Oh, Bravo carabinieri, va. Melihat wajah Gio babak belur, Robert yang kebetulan datang berkunjung pun langsung bertanya kepada si dokter tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota ini, siapa orang-orang yang sudah membuat kota damai ini menjadi tidak tentram, yang dengan ragu dan sedikit ketakutan si dokter pun menjawab bahwa pelakunya adalah para mafia. Terutama seorang bos mafia bernama Vincent yang sudah lama menjadi benalu di kota kecil ini. Suatu malam, ketika Gio dan keluarga kecilnya makan, muncul lagi si Marco yang ingin memastikan kasus kemarin apa sudah ditutup. Dengan wajah tengilnya Marco menatap ke arah istri Gio dengan tatapan mesum seolah memberi kode ancaman agar Gio merasa terintimidasi dan tidak berdaya untuk berbuat apa-apa.
Yang di situ Marco yang songong ini pun tiba-tiba terdiam saat di seberang meja terdapat jagoan kita yakni Kang Robert sedang fokus menatap ke arahnya merasa ditantang. Marco pun duduk di meja Robert yang sebelum dia memulai percakapan Robert lebih dulu berbicara dengan mengatakan bahwa dirinya mulai menyukai kota kecil ini jika Marco dan kelompoknya melakukan hal buruk tolong dengan sangat lakukan di tempat lain jangan di sini. Robert bukan mengancam tapi lebih ke menyiapkan sehingga itu membuat Marco dan anak buahnya tertawa. Dan ya, Marco pun dibuat tak berdaya saat Robert menekan sela jarinya. Robert menjelaskan sedikit tentang dunia medis bahwa apa yang Robert tekan sekarang adalah saraf media yang berfungsi untuk mengontrol gerakan jari sekaligus saraf yang mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Dari skala 1 sampai 10, rasa sakit yang Marco rasakan baru di skala 2. Yang jika Robert tekan lebih keras lagi maka rasa sakitnya semakin luar biasa, sampai Marco gemetar kesakitan. Sehingga Marco langsung menuruti perintah Robert untuk menyuruh keempat anak buahnya keluar dari restoran ini dan menaruhkan pistolnya di meja. Merasa sudah aman Robert pun melepaskan tangan Marco dan mencoba untuk bicara baik-baik tentang Marco yang masih muda dan masih punya masa depan yang panjang. Sangat disayangkan sekali apabila dia harus mati malam ini. Sehingga untuk kedua kalinya Robert memberikan kesempatan untuk Marco tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun karena merasa punya backing kuat yaitu Vincent, Marco tetap tidak akan berhenti. Setelah itu Marco pergi keluar dengan keadaan malu, sehingga saat itu Marco menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera mengambil mobil dan bersiap-siap, di mana dia berencana akan kembali ke dalam restoran untuk menembak Robert dengan pistol. Namun siapa sangka sebelum rencana itu terjadi, tiba-tiba saja. Ya benar saja, sebelum Marco kembali ke restoran Robert lebih dulu menghampiri Marco, dan menghajar mereka satu persatu, mulai dari menabrakkan mobil ke salah satu anak buah Marco, sampai akhirnya membunuh Marco. Beralih ke Emma yang sedang menemui kepala polisi setempat. Dia ingin menginterogasi beberapa narapidana yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan kasus penemuan narkoba kemarin, untuk mencari informasi tentang siapa lagi pelaku yang ikut terlibat dalam kasus ini. Di mana si kepala polisi nampaknya mengenali salah satu wajah yang beliau sangat melarang Emma untuk menginterogasinya. Yang justru malah membuat Emma penasaran dan memperkuat keinginannya untuk menginterogasi orang tersebut. Berdasarkan laporan Sinavi, tim Emma berhasil melakukan penyergapan besar-besaran terhadap kediaman salah satu mafia yang ada di Italia ini, dan itu sangat-sangat berbahaya bagi Emma karena selain dia melakukan penyelidikan mandiri, Emma juga rentan diserang oleh salah satu anggota keluarga mafia yang masih tersisa yaitu Vincent yang langsung melakukan percobaan pembunuhan dengan meletakkan bom di bawah mobil yang akan Emma kendarai. Dalam keadaan sadar, Emma segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntung Emma masih selamat, dan rekan Emma menyuruhnya untuk dirawat biar mereka saja yang melanjutkan misi ini. Take care of her, okay? She's gonna be okay. Di waktu yang hampir bersamaan Vincent dan anak buahnya menyambangi kota tua Amalfi, mereka menyeret Gio lalu mengumpulkan seluruh warga, memaksa warga tak bersalah itu agar segera memberitahu siapa pembunuh adiknya. Dimmi che hai ucciso mio fratello, o ammazzo tutta la tua famiglia davanti. Di tengah situasi yang mencengkam, mengancam nyawa Gio dan keselamatan seluruh warga, tiba-tiba Robert keluar dari kegelapan lalu berjalan dan menyerahkan diri dengan meletakkan 2 buah pistol tanpa rasa takut sedikit pun. Robert mengakui perbuatannya yang telah menghabisi Marco dan anak buahnya itu. Here I am. Take me. Just don't do it here. It's your choice. Dalam keadaan pasrah, Robert mengangkat kedua tangannya, sebagai pertanda bahwa dia siap untuk dihabisi, menukarkan nyawanya demi keselamatan seluruh warga. Tanpa berlama-lama Vincent bersiap akan menarik pelatuk pistolnya, namun
Dokter yang membantu Robert kala itu tiba-tiba muncul setelah melepaskan tembakan ke arah atas disusul tukang ikan, dan seluruh warga serentak maju meneriaki Vincent di mana mereka siap mati bersama-sama demi membela Robert. Alhasil Vincent pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia memutuskan pergi sembari mengancam dengan mengatakan bahwa ia akan segera kembali membuat perhitungan kepada Robert. Ammazzami, eh? Dobbiamo andare, stanno registrando, Vincent. So enjoy it, American, because I'll be back. I'll be here. I'll be waiting for you. Hurry up. Pacere a tutti quanti! Boss, ce ne dobbiamo andare. Sesampainya Vincent dan anak buahnya di markas, mereka menyiapkan rencana untuk membunuh Robert, di mana kali ini Vincent tidak akan membiarkan Robert lolos seperti yang terjadi sebelumnya. Ma bruciate le poste a me! Tepat saat larut malam ketika Vincent sedang bobok cantik, dan anak buahnya sedang berjaga non-stop 24 jam, muncul seseorang dari balik kegelapan. Ia membunuh satu persatu penjaga dengan masih menjaga tata krama yang hal itu terlihat dari bagaimana dia meletakkan jasad orang yang dibunuhnya dengan santun dan pelan, tidak langsung dijatuhkan begitu saja tetapi direbahkan secara perlahan supaya posisi tubuhnya nyaman dan loginawi. Yang seperti sudah bisa Anda tebak orang itu adalah Robert yang selalu satu langkah lebih maju dari penjahat itu sendiri. Layaknya ninja warrior, Robert dapat bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian, muncul dari balik kegelapan sehingga meski jumlah para penjahat lebih banyak, Robert bisa membunuh mereka satu persatu tanpa ketahuan oleh yang lainnya. Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan atau dibunuh secara brutal, kini Vincent hanya tinggal sendiri saja, dan Vincent terbangun oleh tetesan darah yang jatuh dari atas yang ketika dia menyadarinya tiba-tiba. Layaknya anak kecil yang memanggil ibunya, Vincent pun teriak-teriak memanggil satu persatu anak buahnya tetapi satu pun tak ada yang menyaut, yang ketika dia periksa semua anak buahnya telah tewas dengan kondisi tidak kalah mengerikan seperti korban-korban Robert sebelumnya. Sehingga pada titik ini Vincent benar-benar kena mental dan tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Ketika siuman Vincent sudah dalam kondisi terikat dengan mulut berbusa karena rupanya Robert sudah memasukkan narkoba secara paksa ke dalam tubuhnya, sehingga dengan kata lain Vincent saat ini mengalami overdosis. Dan menurut hitungan Robert, jantung Vincent akan berhenti sekitar 6-7 menit lagi yang karena masih ingin memberinya kesempatan Robert pun melepaskan ikatan Vincent supaya dia bisa keluar mencari dokter, itu pun jika waktu masih cukup. Pada scene ini saya pribadi jujur ada muncul kasihan terhadap atau melihat si Vincent jalan sempoyongan berusaha untuk mencari dokter demi untuk nyawanya. Tetapi mengingat kembali tindakan dan perilakunya yang menyita rumah warga, menggantung orang tak berdaya, membakar rumah, membunuh anak dan istri si penjual ikan. Sulit memang untuk merasa simpati sepenuhnya sehingga dengan sangat terpaksa Vincent harus mati sebelum bisa merealisasikan rencana yang sudah disiapkan selama jauh-jauh hari. Beberapa hari berlalu, Robert menjenguk Emma di rumah sakit tepat saat para polisi menangkap semua gembong mafia Italia yang terlibat dalam bisnis ini. Habis semua mafia yang ada di Italia ini benar-benar habis tak tersisa dan tentu saja Emma harus berterima kasih kepada Robert. Robert pun membawa uang dalam tas yang merupakan uang yang diambilnya dari si bos mafia di awal yang belum sempat dia serahkan kepada pemilik yang menjadi haknya. Jadi kronologinya adalah ada seorang kakek tua mantan buruh bangunan yang sudah pensiun. Dana pensiunnya dikabarkan hilang gara-gara diretas atau dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Robert mencoba melacak uang tersebut, dan muncullah nama si bos mafia, sehingga kedatangan Robert di awal film tadi di Sicilia adalah untuk mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada si kakek pensiunan yang bahkan Robert sendiri tidak terlalu kenal dekat dengan orang yang ditolongnya tersebut. 6,400 cash US. Setelah sembuh Emma langsung membawa uangnya untuk diserahkan kepada pemiliknya, yaitu si kakek dan istrinya. Emma datang di waktu yang tepat karena keduanya baru saja akan pindah tempat tinggal karena tak mampu bayar uang sewa.
Yang ketika si kakek bertanya siapa yang telah menolongku, Emma pun menjawab Robert. Si kakek sama sekali tidak mengenali nama tersebut sehingga pada titik ini Emma akhirnya sadar jika Robert adalah benar-benar orang tulus yang baik hati yang bahkan orang asing pun ia tolong tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Film pun selesai, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Who then? It's a good question. Thank you.